Baik, kita kembali dalam topik dalam Artificial Intelligence sesi ke-6 ya, mengenai Supervised Learning. Kedua, di sini kita akan melihat membahas mengenai jaringan saraf tiruan yang nantinya akan kita lanjutkan kepada Deep Learning gitu ya. Yang pertama, ini ilustrasi Supervised Learning ya, seperti yang sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya. Supervised ini kita akan memerlukan label di sini. Jadi label itu digunakan untuk memastikan bahwa kalau data dengan atribut 1 sampai n demikian, maka harusnya labelnya apa. Baik, untuk sebelum kita masuk kepada jaringan saraf tiruan, mari kita lihat mengenai apa yang dimaksud dengan persepsi sebuah sel saraf. Jika kita misalkan memiliki 3 input, maka sel saraf itu maksudnya adalah setiap input itu akan dibobotkan dengan nilai tertentu. Ya, di sini contohnya W1, W2, W3 ini W1 membobotkan nilai X1. Namanya bobot ini biasanya antara 0 dan 1. Kalau 0 berarti X1 ini nggak ada pengaruhnya gitu untuk Y untuk output. Tapi kalau 1 berarti dia sinyalnya seolah-olah dilewatkan ya, lewat saraf ini. Demikian juga W2, W3 ya, biasanya antara 0 dan 1. Nah, di sini sel saraf ini akan menerima ketiga daripada nilai input X1, X2, X3 yang sudah dibobotkan, digabung sini dijumlah. Nah, seperti itu. Nanti di sini ada sebenarnya fungsi aktivasi berikutnya. Ya, fungsi aktivasi ini akan menentukan ya, di sini dia I bentuknya ya. Nah, ini dia fungsi aktivasinya ya. Biasanya menggunakan fungsi sigmoid yang bisa memisahkan antara 1 dan 0. Pada sesi sebelumnya ya, saya sempat menyinggung mengenai logistic regression. Nah, logistic regression itu adalah fungsi menggunakan fungsi sigmoid, yaitu fungsi yang juga digunakan untuk fungsi aktivasi di sini. Jadi setiap input 1, 2, 3 dibobotkan, lalu di sini akan di jumlahnya itu akan dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid sehingga akan menghasilkan nilai 1 dan 0. Ya, seperti layaknya sel saraf di otak manusia yang bisa meneruskan sinyal ataupun menghambat sinyal. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasi berikutnya di mana di sini ada 5 input yang masuk ke dalam 3 sel saraf tersembunyi, ya di sini sel saraf output gitu. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini ada tahapannya. Input ini akan dimasukkan ya ke dalam input layer, kemudian akan dibobotkan dan dilanjutkan dalam saraf-saraf pada hidden layer, dan seterusnya sampai ke output layer. Pengertian deep learning itu adalah di mana lapisan sel sarafnya itu banyak gitu ya, tapi kita belum masuk ke situ. Nah, apa rahasia daripada jaringan saraf tiruan ini bisa smart, bisa memberikan prediksi atau label yang sesuai dengan nilai akurasi yang cukup tinggi atau error yang rendah, adalah proses algoritma pembelajaran. Algoritma pembelajaran ini digunakan untuk mengurangi error antara label yang diprediksi dengan label yang seharusnya ya. Disebut dengan backpropagation karena error ini mundur ke belakang. Jadi untuk apa sih algoritma pembelajaran? Yaitu digunakan untuk mengupdate bobot. Tadi kan ada W1, W2, W3 contoh di ilustrasi awalnya di mana ada bobot. Nah, bobot ini awalnya ditentukan secara random. Tapi ketika bobot itu menghasilkan prediksi yang salah, akurasi yang rendah, maka diperlukan update bobot ya menggunakan tadi algoritma backpropagation ya. Demikian kira-kira jaringan saraf tiruan, mudah-mudahan bisa memberikan ada gambaran ya. Berikutnya algoritma untuk klasifikasi yang cukup terkenal adalah supervector machine. Ini adalah diusulkan oleh Pavlik dan koleganya. Awalnya hanya digunakan untuk memisahkan dua kelas ya yang memiliki distribusi data yang memang dengan baik ya. Ini contohnya distribusi data. SVM itu adalah sebenarnya sebuah
bidang sebuah garis ya, kalau dalam 3 dimensi dia menjadi sebuah plane ya, bidang datar yang memisahkan antara data pada kelas 1 dan kelas lainnya. Nah, data ini berusaha di adjust, dioptimalkan sehingga dia menghasilkan margin jarak antara dari bidang itu kepada jarak di titik distribusi kelas data yang distribusi data kelas pertama dan data yang kelas lainnya gitu. Nah, ini contohnya. Awalnya dia data yang dash ini garis terputus, lalu dengan proses iterasi maka garis ini akan seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada margin nih dari bulatan ini ke sini dengan margin yang hampir sama dari titik ini ke sini ya, atau bisa dikatakan sama. Nah, itu ketika sudah sama maka SVM sudah cukup konvergen. Nah, ini maksud yang dimaksud dengan margin itu tadi, itu jarak dari tengah ke data yang pertama. Nah, ini berusaha dimaksimalkan nih, karena kalau yang putus-putus ini marginnya yang ini dekat sekali, tapi yang ini maksudnya terlalu dekat. Sedangkan margin yang baik adalah ketika separasinya itu cukup jauh ya. Nah, ini supervector mesin juga menggunakan persamaan garis lurus ya. Kalau dimensinya lebih dari 2 maka dia akan menjadi vektor seperti ini. Baik, demikian supervector machine bisa digunakan untuk memisahkan dua kelas yang berbeda. Namun mungkin nanti ketika ada melakukan penelitian, ya seringkali kelas yang anda ingin prediksi seperti di kasus dataset bunga iris tadi sebelumnya. Bunga iris dataset pada dataset bunga iris itu kan ada 3 label, setosa, virginica, versicolor. Nah, ini bagaimana? Maka untuk itu bisa digunakan multi-class SVM, di mana paling mudahnya itu kita seperti membuat 3 SVM. SVM pertama itu hanyalah mendeteksi setosa atau bukan. SVM berikutnya mendeteksi versicolor atau bukan. Dan SVM yang terakhir mendeteksi apakah virginica atau bukan. Nah, itu multi-class SVM. Kemudian seringkali juga bagaimana kalau distribusinya tidak seindah, tidak separable seperti ilustrasi pada grafik-grafik yang tadi ditampilkan di slide. Nah, ini ada teknik kernel di sini. Fungsi kernel ini ada beberapa macam. Tujuannya adalah menambahkan atribut atau dimensi yang di-create dari atribut dimensi yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalkan kita punya sepal length, sepal width, tapi begitu diplot distribusinya ternyata overlapping. Padahal SVM ini hanya cocok untuk memisahkan data yang benar-benar separasinya bagus gitu. Nah, bahkan Anda dapat menggunakan fungsi kernel, yaitu menambahkan dimensi baru. Di sini kalau kernel polinomial, di sini bisa lihat bahwa atribut 1 dan atribut 2 cukup dikalikan, kemudian ditambah 1 dipangkat dengan degree-nya. Kemudian jika Anda menggunakan radial basis function kernel, Anda bisa menggunakan seperti fungsi fungsi Gaussian gitu. Dan ini akan menciptakan atribut baru yang ketika diplot, jadi dari 2 dimensi ketika ditambahkan 1 kernel dia jadi 3 dimensi. Nah, yang 3 dimensi itu biasanya menghasilkan distribusi data yang separable gitu. Jadi demikian supervector machine. Lebih detailnya tentunya Anda harus belajar lagi lebih banyak lagi. Jika ada pertanyaan bisa Anda layankan kepada saya melalui WhatsApp ataupun forum. Ya, terima kasih.